Binatang buas dari jurang ini perlahan mendekati Molly, tapi saat ini aura Molly sangat lemah, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan penangkal seperti milik Kaisar Dewa, dan sama sekali tidak bisa membuatnya takut. Saya melihatnya mendekati Molly dengan hati-hati, dan sedikit heran melihat Molly tergeletak di sana. Makanan lemah lainnya biasanya akan takut dan kabur saat bertemu dengannya, sementara beberapa makanan yang dapat bersaing dengannya akan melawannya. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan sesuatu seperti Molly yang tergeletak tak bergerak di sana. Mungkinkah ini sepotong daging mati? Binatang abis itu menggelengkan kepalanya dan mendekati Molly, merasa sedikit curiga. Daging yang harum seperti itu, bukankah seharusnya itu daging mati? Ia tak dapat menahan diri untuk menyentuh Molly dengan bagian atas kepalanya, menyebabkan Molly terjatuh beberapa kali. Lendir bau menetes dari sudut mulutnya, membuat Molly hampir muntah. Keluar! Molly ingin berteriak, tetapi suaranya hanya selembut dengungan nyamuk. Namun, binatang buas itu ketakutan, menyadari bahwa itu sebenarnya makhluk hidup. Sayang sekali itu adalah makhluk hidup yang tidak bisa bergerak. Sekarang binatang buas itu merasa lega, membuka mulutnya, dan menggigit Molly. Dengan bunyi, krek, monster jurang itu melompat sambil meraung. Giginya hancur di tempat, meninggalkan celah berbentuk manusia di atasnya, yang sangat jelas terlihat. Bagaimana mungkin makanan lezat seperti itu begitu sulit? Binatang buas jurang itu memiliki wajah yang terdistorsi, meringis kesakitan, menatap Molly. Bagaimana mungkin ia tahu bahwa meskipun Molly tidak bisa lagi bergerak, fisiknya di puncak tahap tengah Kaisar Dewa bukanlah sesuatu yang dapat dikalahkan oleh binatang buas manapun. Sialan, beraninya kau menggigitku, aku akan membunuhmu. Molly mengumpat marah dalam hatinya, merasa seperti seekor harimau di tanah datar yang diganggu oleh seekor anjing. Sejak kapan binatang buas dari jurang itu berani memprovokasinya? Tepat saat dia mengira binatang jurang itu akan mundur, dia melihat binatang jurang itu tiba-tiba membuka mulutnya, meraung, dan menggulung lidahnya, benar-benar menelannya bulat-bulat. Setelah memasuki mulut binatang buas itu, Molly hampir muntah karena asap. Sebelum dia sempat bereaksi, engah, Molly langsung memasuki gua yang gelap, terus-menerus terjepit oleh lipatan dan asam yang tak berujung, dan tampaknya memasuki perut binatang buas jurang. Sialan! Aku benar-benar ditelan oleh binatang buas. Molly benar-benar tercengang. Dia adalah orang yang biasanya menelan orang, tetapi hari ini dia benar-benar ditelan oleh binatang buas. Namun, dia sama sekali tidak takut. Cairan lambung yang tak ada habisnya di sekitarnya meremasnya, mukosa lambung yang keriput meremasnya, dan kekuatan unik jurang itu menekannya. Namun, dengan kekuatan Molly saat ini, bahkan polusi jurang yang berdimensi tinggi tidak dapat melukainya dengan mudah. Pencernaan seperti itu seperti menggelitik baginya. Berbaring di dalam cairan lambung binatang buas ini, Molly merasa seperti sedang mandi air panas. Sebaliknya, binatang jurang ini merasakan sakit yang tajam di perutnya karena tidak dapat mencerna makanan, jadi ia berlari cepat untuk mempercepat pencernaan. Molly bergoyang naik turun karena asam lambung. Meskipun dia tidak merasakan sakit apapun, wajahnya dipenuhi kesedihan dan kemarahan yang tak tertandingi. Aku adalah Kaisar Dewa tingkat menengah, protagonis generasi laut semesta ini. Aku tidak akan bisa mencernanya dan ditarik keluar seperti kotoran oleh binatang buas dari jurang ini, kan? Memikirkan adegan yang mungkin terjadi selanjutnya, wajahnya berubah menjadi hijau dan dia merasa sangat malu dan marah. Jika Iblis Kin tahu tentang ini, dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya di depannya selama sisa hidupnya. Dia hanya bisa memanfaatkan waktu untuk berlatih dan memperbaiki luka-lukanya, kalau tidak,
dia tidak tahu situasi apa yang akan dihadapinya saat dia kembali. Tepat saat dia memikirkannya, "Nona, ada binatang berkait sabit di sini." Suara perempuan yang terkejut terdengar samar di telinga Molly, diikuti oleh serangkaian suara ledakan keras. Molly tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa, jelas bahwa semacam pertempuran telah terjadi di dunia luar. Binatang buas jurang itu terus berlari dan meraung, dan kemudian terdengar raungan melengking dari binatang buas jurang itu, dan ia jatuh dengan keras ke tanah, tanpa ada gerakan apapun. "Biarkan kau, anjing, menelanku." Molly merasa tidak nyaman di perut binatang berkait sabit itu, tetapi dia merasa sangat senang di dalam hatinya. Setelah binatang berkait sabit itu mati, setidaknya dia tidak akan dikeluarkan dari toilet oleh anjing ini. Wajahnya akhirnya terselamatkan. Hanya memikirkannya saja. "Nona, ini adalah binatang berkait sabit dewasa. Pasti ada pil liar di tubuhnya. Nona, jangan mengotori tanganmu. Aku akan mencari pil liar untukmu." Suara wanita itu terdengar lagi, dan dengan hembusan, perut binatang berkait sabit itu terbelah. Sebuah senjata ditusukkan ke dalam dan terus berputar di perut binatang berkait sabit itu. Tak lama kemudian pil liar dikeluarkan. Kemudian, senjata itu menusuk Molly lagi. "Hei, Nona, ada sesuatu di dalam perut binatang berkait sabit ini." Sebuah senjata berkait menarik Molly keluar dari dalam. "Oh, Nona, ada seseorang di dalam perut binatang berkait sabit ini." Wanita itu terkejut. Melihat Molly yang berlumuran darah, dia menendangnya dan berkata, "Saya takut setengah mati. Saya pikir ada harta karun di dalam perut binatang berkait sabit ini, tetapi ternyata itu adalah orang mati. Sungguh sial, Nona. Lihat, saya akan memenggalnya. Jangan mengotori mata Anda." Molly masih berpura-pura mati. Melihat ini, dia buru-buru menggerakkan jari-jarinya dengan susah payah, yang membuat wanita itu takut. "Nona, jari-jari orang ini bergerak. Mungkinkah dia bangkit dari kematian?" Wanita itu melangkah mundur dengan tergesa-gesa. Tidak mungkin orang yang ditelan binatang berkait sabit itu masih hidup. "Xiao Po, orang ini tidak terlihat seperti zombie. Dia tampaknya masih hidup." Sebuah suara yang agak lembut terdengar, dan Molly melihat seorang wanita dengan bekas luka yang buruk di wajahnya sedang menatapnya. Bekas luka itu tampak seperti kelabang, bergerak seperti rune, yang sangat menakutkan dan hampir membuat Molly takut. "Benarkah?" Wanita bernama Xiao Po itu segera mengambil seember air dari tempat sempit itu dan menyiramkannya ke Molly, membersihkan darah di tubuh Molly. Baru kemudian dia menyadari bahwa Molly memang masih hidup. "Nona, apa yang harus kami lakukan?" tanya wanita bernama Xiao Po. Setelah beberapa saat, suara wanita yang dipanggil Nona terdengar, gendong dia di punggungnya dan bawa dia kembali ke suku. "Tapi Nona, asal-usul pria ini tidak diketahui. Dia ditelan oleh binatang berkait sabit tetapi tidak mati. Dia juga terluka parah. Kemungkinan besar dia menyinggung seseorang dan dikejar dan melarikan diri ke sini. Bagaimana jika suku kita terlibat?" kata pelayan bernama Xiao Po dengan tergesa-gesa. Wanita muda itu tampak sedikit tidak senang dan berkata dengan serius, "Xiao Po, apa yang biasanya aku ajarkan padamu? Oh, suku kita terlalu lemah. Segala hal yang berguna harus diambil kembali, bahkan hewan dan anjing pun berguna. Barang-barang yang berguna tidak boleh dibuang. Kadang-kadang bahkan sampah pun ada gunanya." Wanita pertama berkata dengan suara rendah, merasa sedikit tertekan setelah dikritik. "Mengapa kamu tidak segera menggendong orang itu kembali?" kata wanita muda itu. Kemudian Molly merasakan ada yang membantunya berdiri. Hal itu membuat Xiao Po berteriak kaget, sebab ia merasakan seluruh tubuh Molly menjadi lunak dan tidak ada satu pun tulang yang utuh. Cederanya serius sekali.
Wanita muda itu juga terkejut. Nona, dia tidak mati setelah mengalami luka seperti itu. Bahkan binatang berkait sabit pun tidak dapat memurnikannya. Dia pasti sangat kuat. Jika dia orang yang istimewa dan bukan orang baik, bagaimana dia akan menghadapi kita setelah dia pulih dari lukanya? Pelayan itu buru-buru mencoba membujuknya lagi. Wanita muda itu merenung sejenak dan berkata, "Aku merasa tidak enak melihatnya mati tanpa menyelamatkannya. Selain itu, lukanya sangat serius. Suku itu dipimpin oleh pendeta tinggi, jadi dia seharusnya baik-baik saja." Pelayan itu tidak punya pilihan selain mengurai tubuh binatang berkait sabit itu dan memotongnya menjadi potongan-potongan daging dengan sangat terampil. Setelah melakukan semua ini, pelayan itu menggendong Molly di punggungnya. Karena Molly hanya sepotong daging lunak, dia tidak bisa bergerak sama sekali, apalagi mengeluarkan tenaganya sendiri. Aduh, setiap kali Iblis Kin pergi ke suatu tempat, dia tampaknya bisa bertemu wanita cantik. Aku baru saja datang ke jurang, dan aku benar-benar bertemu dengan pria jelek seperti itu. Molly mendesah dalam hatinya, merasa bahwa membandingkan dirinya dengan orang lain benar-benar membuat frustrasi. Untungnya, pihak lain tampaknya tidak memiliki hati yang buruk, dan dia telah berada di alam liar yang terpapar angin dan matahari cukup lama. Lebih baik kembali ke suku itu daripada tinggal di alam liar dan dimakan oleh binatang buas. Memikirkan hal ini, kelompok itu segera menghilang di ujung hutan belantara. Molly tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, dan bahkan tidak bisa membuka matanya. Dia hanya berbaring di sana dengan tenang. Setengah hari kemudian, dia dikirim ke suku kuno. Suku itu tampaknya tidak besar, dan segera dia dikirim ke sebuah rumah. Rumah itu dibangun dengan batu-batu khusus dan sangat sederhana dan lembab. Kemudian seorang dokter datang untuk menjenguknya. Karena pengalaman istimewanya ditelan oleh binatang berkait sabit dan tidak mati, ia menarik banyak orang untuk menonton. Akhirnya, imam besar suku itu juga datang, dan setelah pemeriksaan yang cermat, ia mengumumkan kematiannya. Orang ini terluka parah. Aku khawatir dia tidak akan selamat dari 3 Yao Sheng, kata pendeta tinggi. Sekalipun dia hanya punya waktu 3 hari untuk hidup, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk merawatnya, kata wanita muda itu sambil berusaha sekuat tenaga menyelamatkannya. Molly merasa seolah-olah seseorang sedang membetulkan tulangnya dan kemudian memberinya semacam obat, tetapi tentu saja itu hanya membuang-buang tenaga. Larangan terhadap jalan di tubuhnya belum dicabut, dan dia adalah orang yang sama sekali tidak berguna. Apa pengaruh obat biasa terhadapnya? Namun, yang membuat Molly senang adalah setelah obat itu masuk ke dalam tubuhnya, ia justru merasakan kehangatan. Meskipun obat itu tidak dapat menyembuhkan penyumbatan jalannya, obat itu membuatnya merasa jauh lebih nyaman. 3 hari kemudian, Molly masih sama, tidak ada kemajuan sama sekali, tetapi dia masih hidup. Hal ini mengejutkan semua orang, dan mereka memanggil pendeta agung lagi. Setelah pendeta agung memeriksa ulang Molly, dia terdiam beberapa saat dan mengatakan hal yang sama lagi. Meskipun orang ini belum mati, dia hanya bertahan hidup sebentar. Namun, karena luka-lukanya, dia tidak akan bertahan hidup lebih dari 3 hari. Semua orang mengangguk. Imam besar sangat dihormati di suku itu, jadi apa yang dikatakannya pasti benar. Jadi semua orang pergi, memperlakukan Molly seperti orang mati. Hanya pembantu bernama Xiao Pu yang terus merawat Molly dengan tidak senang atas perintah wanita itu. Namun, 3 hari kemudian, Molly masih belum baik, jahat, maupun mati. Ketika semua orang mendengar berita itu, mereka terkejut lagi. Inilah kedua kalinya nubuat imam besar itu gagal, dan ini belum pernah terjadi sebelumnya.